Hey, halo everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kisah kita. Di sini kita akan membahas topik-topik yang deket banget nih sama kehidupan kita sebagai remaja, mulai dari percintaan, pertemanan, dan tantangan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Aku Lutfia. Kali ini aku nggak sendiri karena ada teman-teman aku yang bakal sharing pengalamannya. Halo Sally, halo Rian, dan halo Rehan. Hai semuanya, aku Sally. Hari ini kita bakal kupas tuntas tentang apa saja sih yang bikin hidup remaja itu seru, yang kadang bikin pusing. Hai, aku Rian. Siap banget nih buat ngobrolin soal pertemanan dan yang pastinya juga cinta-cintaan. Karena siapa sih yang gak punya drama cinta di usia remaja? Hai, dan aku Rehan, siap mencari pengalaman di masa remaja. Dan gimana sih kita mengejar impian kita di masa depan? Nah, sebelum kita masuk ke topik inti, menurut kalian masa remaja itu kayak gimana sih? Bagiku, masa remaja ini adalah fase yang penuh dengan perubahan. Banyak momen-momen pertama yang akan kita lalui, seperti jatuh cinta untuk pertama kalinya, memiliki teman yang dekat, dan mulai belajar mengambil keputusan sendiri. Aku setuju sih, tapi di samping itu, aku juga ngerasa kalau masa remaja itu juga penuh akan hal yang harus aku coba. Misalnya nih, untuk meraih kejuaraan di sekolah, ataupun berkesempatan menjadi duta literasi maupun duta genre untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Bener banget, apalagi kita sudah kelas 9, di mana kita harus bisa menentukan ke jenjang yang mana, agar kita nggak salah tujuan. Nah, jadi di masa remaja ini banyak banget ya hal yang perlu kita ekspor dan kita coba. Apalagi support keluarga dan teman itu ngebantu banget gak sih? Nah, menurut kalian, gimana sih cara kita ngebedain mana teman sejati dan mana teman yang pas lagi butuh doang? Kalau menurut aku, teman sejati itu yang selalu ada di saat kita butuh, bukan cuma pas kita lagi seneng-seneng aja. Misalnya, pas kita lagi down atau punya masalah. Mereka nggak ragu buat dengerin dan bantuin kita tanpa pamrih. Betul banget, teman sejati nggak cuma datang buat manfaatin kita, tapi mereka juga mau membantu kita baik di waktu kita lagi susah ataupun senang. Satu lagi nih, mereka juga nggak ragu buat ngasih kritikan yang membangun. Meski kadang kita ngerasain, duh kok dia ngomongnya gitu sih, tapi sebenarnya itu buat kebaikan kita sendiri. Iya, bener banget, teman sejati itu nggak harus selalu setuju sama kita, tapi mereka akan jujur kalau kita lagi ngambil keputusan yang salah. Dan yang paling penting, mereka menghargai kita dengan apa adanya. Mereka nggak akan ngejudge kita kalau lagi berbeda pendapat. Nah, jadi pertemanan yang sehat itu adalah saling ngedukung, bukan malah bikin down. Apalagi ya teman-teman, jangan sampai kita terjerumus dalam pertemanan yang toksik. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu adalah topik yang jadi sumber drama para remaja, yaitu adalah percintaan. Menurut kalian, percintaan di zaman sekarang itu kayak gimana sih? Menurut aku, kisah cinta pada remaja kali ini tentunya beragam ya, dari yang chat sampai di kehidupan nyata. Ya bener banget, kadang aku juga ngelihat banyak para remaja di sekolah yang berpacaran, lalu saat pulang pastinya jalan berdua dan bergandengan. Dimanapun itu, pasti ada para remaja yang sedang berpacaran di sekolah. Tapi ada juga loh yang dekat tapi nggak ada hubungan apa-apa. Biasa dibilang HTS. HTS itu hubungan tanpa status. Mereka beragak seperti orang berpacaran, tapi mereka nggak ada hubungan apa-apa. Biasanya yang HTS begini salah satu dari mereka memiliki rasa atau gengsi untuk mengungkapinya. Betul itu, tapi tak jarang juga kita melihat para remaja sekarang yang cintanya tertolak, maupun sebelum dan sesudah mengungkapkan rasa. Ini biasa terjadi karena rasa suka dari salah satu pihak saja, namun yang satu tak suka bisa jadi juga karena salah satu dari mereka masih mencintai masa lalunya, fokus sekolah, dan tidak dibolehkan pacaran. Nah, jadi kita sebagai remaja harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Karena jika kita salah mengambil keputusan, maka kita bisa hilang arah. Nah, lebih baik ya teman-teman, kita fokus ke tujuan kita dan cita-cita kita daripada percintaan di masa remaja. Tidak hanya masalah percintaan, di masa remaja ini juga kental akan hobi, yaitu mulai dari bernyanyi, ngegame, olahraga, ataupun punya hobi di bidang otomotif yang sekarang menjadi hobi para cowok-cowok zaman sekarang. Nah, kira-kira di sini kalian punya hobi apa aja? Kalau hobi aku sendiri sih nyanyi, karena nyanyi itu menurutku asik dan bisa juga buat ngilangin stres ketika lagi banyak pikiran. Contohnya aja nih, kalau lagi stres mikirin banyak tugas, biasanya aku nyanyi-nyanyi untuk ngilangin beban di pikiran. Terus ngerjain tugas rasanya jadi lebih ringan, bawaannya bahagia aja gitu. Bener banget, aku juga sering ngerjain tugas sambil dengerin lagu.
biar nggak stres. Nggak taunya tugasku udah selesai aja. Tapi kalau hobiku sendiri sih lebih condong ke olahraga. Misalnya nih, bersepeda atau lari. Kalau kamu sendiri, hobinya apa sih, An? Kalau hobiku sendiri sih olahraga, tapi olahraganya berbeda sama kamu. Olahragaku berlari sama badminton, tapi aku juga suka nge-game karena bisa berinteraksi satu sama lain. Wah, di sini hobi kalian keren-keren banget ya, mulai dari nyanyi, lari, sampai ngegame. Dan lebih baik kita fokus ke hobi ini karena ketika kita fokus dan menekuni hobi itu, kita bisa meraih kesuksesan di bidang yang kita suka ataupun prestasi itu. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya yaitu adalah topik di mana harapan masa depan kita. Kita semua pasti punya mimpi kan, entah itu jadi guru, dokter, atau mempunyai karir yang nggak biasa. Namun, kita juga bingung antara ingin mengikuti fashion atau memilih jalan yang dianggap aman. Iya, kadang kita terjebak di antara keinginan pribadi dan harapan orang tua. Kita ingin mengejar mimpi, tetapi di sisi lain juga kita takut mengecewakan orang-orang terdekat kita. Kalau menurutku sih ya, yang penting adalah menemukan keseimbangan. Kita harus punya visi tentang apa yang akan kita inginkan di masa depan yang mendatang, tetapi juga realistis terhadap apa yang akan kita hadapi selanjutnya. Dan ingat, sukses itu enggak harus soal uang atau jabatan yang tinggi, tapi sukses itu ketika kita merasa bahagia dan bangga dengan apa yang kita capai itu sendiri. Ya, setuju. Kita harus punya mimpi, tapi juga harus yang fleksibel. Jangan terlalu terjebak pada satu impian sampai lupa nikmati prosesnya. Dan jangan lupa sobat remaja, apapun mimpi kalian, teruslah berusaha. Mimpi masa depan itu emang nggak pasti, tapi usaha kita hari ini yang akan menentuin seberapa besar mimpi itu nanti. Oke, sobat remaja, sekian dari kita semua. Ingat, jadikan masa remajamu sebagai first impression of your life, karena masa remaja tidak datang dua kali. Carilah momen indah tanpa memikirkan percintaan. Itu dia obrolan kita hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, Dadah. bye.